Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Septianingsih dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai wilayah dan perwilayahan. Pada video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan pengertian wilayah menurut Immanuel Kant dan juga menurut Purnomo Paidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian wilayah menurut Taylor dan menurut Dickinson. Jadi, kalau menurut Taylor, wilayah merupakan bagian di atas bagian dari permukaan bumi yang memiliki sifat yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Maksudnya adalah pada wilayah pegunungan tentu akan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan wilayah pantai. Pada wilayah pegunungan, mayoritas penduduknya pasti akan bekerja sebagai petani ataupun pekebun teh. Sedangkan pada wilayah pantai, mayoritas penduduknya pasti akan bekerja sebagai nelayan. Dari situ dapat kita lihat sifat yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pendapat yang kedua yaitu menurut Dickinson. Menurut Dickinson, wilayah merupakan suatu bagian yang memiliki sifat fisiknya yang homogen. Maksudnya di sini adalah misalkan suatu wilayah merupakan dipenuhi oleh sawah-sawah, berarti dapat kita simpulkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis wilayah. Pada video sebelumnya telah disebutkan bahwa wilayah itu dibagi menjadi dua, yakni wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Apa sih wilayah formal itu? Jadi, wilayah formal merupakan wilayah yang terbentuk karena keseragaman, baik secara fisik maupun secara sosial. Contohnya adalah pada daerah pegunungan, kemudian juga pada daerah aliran sungai. Pada daerah aliran sungai, tentu saja sangat terlihat perbedaan secara fisik antara daerah aliran sungai dengan daerah lainnya. Contoh yang kedua adalah wilayah pedesaan dan juga perkotaan. Antara wilayah pedesaan dan juga perkotaan memiliki kenampakan fisik maupun sifat sosialnya yang berbeda. Pada wilayah perkotaan, pembangunannya justru pasti akan lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umumnya yang tersedia pada daerah perkotaan pasti akan lebih memadai dibandingkan daerah pedesaan. Kemudian untuk kondisi sosialnya juga pasti berbeda antara masyarakat yang tinggal di kota dan juga masyarakat yang tinggal di desa. Pada masyarakat yang tinggal di desa pasti tidak akan ditemukan sifat individualistik seperti yang ada pada di kota. Kedua adalah wilayah fungsional. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada wilayah fungsional menitik beratkan pada fungsi dan interaksi antar wilayahnya. Jadi pada wilayah fungsional ini mengesampingkan faktor fisik, kondisi fisik dan juga kondisi sosialnya. Jadi pada wilayah fungsional ini dia ini bersifat heterogenitas atau bermacam-macam, tidak seragam. Wilayah fungsional ini disebut juga dengan nodal region. Contoh wilayah fungsional tadi telah dikatakan, contohnya adalah pusat pertumbuhan di Jakarta yang menunjang wilayah-wilayah di sekitarnya seperti wilayah Bogor, Depok, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah antara wilayah pedesaan dan juga wilayah perkotaan. Hal ini karena terjadi hubungan yang sangat erat antara pedesaan dan juga perkotaan. Contoh lainnya adalah pada rute jalan besar seperti Pantura, karena wilayah ini disebut dengan wilayah fungsional karena terjadi interaksi yang intens. Wilayah formal dan wilayah fungsional ini memiliki ciri-ciri tertentu. Pada video sebelumnya dikatakan bahwa wilayah formal memiliki ciri antara lain adalah yang pertama bersifat homogen dan yang kedua bersifat statis atau tidak gampang berubah. Sebenarnya wilayah formal ini memiliki ciri-ciri lain seperti yang pertama memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lain.
Ciri khas ini bisa dapat berupa dalam elemen identitas nasional ataupun juga pada wawasan Nusantara Indonesia. Ciri khas ini bisa berupa dari aspek fisik maupun aspek sosial. Kemudian ciri lainnya adalah memiliki batasan-batasan yang jelas. Maksudnya adalah dia ini memiliki batasan-batasan yang dapat dilihat langsung dan terasa perbedaannya. Contohnya adalah sungai yang membagi dua wilayah ataupun barisan pegunungan yang membatasi dua negara. Sedangkan untuk ciri-ciri dari wilayah fungsional tadi telah dikatakan bahwa memiliki ciri yang heterogen dan juga memiliki ciri dinamis atau gampang berubah. Sedikit menambahkan, ciri lainnya adalah memiliki hubungan yang erat antara wilayahnya. Kemudian ciri lainnya adalah batas-batasnya ini tidak jelas atau bersifat fleksibel. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi wilayah dan perwilayahan. Terima kasih.